ACP. Aku cinta bumi. Hai teman-teman, siapa yang pernah melihat semut di rumah atau di taman? Hari ini kita akan belajar tentang makhluk kecil yang sangat kuat dan pekerja keras, yaitu semut. Yuk, kita cari tahu kehidupan luar biasa semut. Lihat itu teman-teman, semut-semut sedang berbaris. Teman-teman pasti sering melihat mereka bekerja bersama-sama kan? Semut adalah makhluk yang hidup berkelompok dan sangat suka bekerja sama. Mereka membentuk koloni besar dengan ribuan bahkan jutaan semut. Wow, bayangkan betapa ramainya kehidupan mereka. Sarang semut biasanya terletak di bawah tanah. Semut-semut menggali terowongan yang rumit dan setiap bagian sarang punya tugas masing-masing. Ada tempat untuk menyimpan makanan, tempat bertelur, dan tempat tinggal bagi ratu semut. Wah, sarang semut seperti sebuah kota kecil di bawah tanah. Kalian tahu nggak teman-teman? Setiap semut di koloni itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada semut pekerja yang tugasnya mencari makanan. Mereka membawa potongan-potongan daun, biji, atau sisa makanan yang mereka temukan. Meskipun kecil, semut bisa membawa beban hingga 50 kali lebih berat dari tubuhnya. Keren banget kan? Lalu di tengah koloni ada ratu semut. Ratu semut ini adalah pemimpin dari semua semut di sarang. Tugasnya sangat penting loh, yaitu bertelur untuk memperbanyak semut-semut di koloni. Ratu semut bisa hidup lebih lama daripada semut-semut pekerja. Bahkan bisa hidup hingga 20 tahun. Wah, ratu semut hebat sekali. Masya Allah. Di samping pekerja dan ratu, ada juga semut tentara. Semut tentara ini lebih besar dan kuat. Tugas mereka adalah menjaga sarang dari serangan musuh. Seperti hewan lain yang mencoba mencuri makanan atau menyerang koloni. Mereka punya rahang yang kuat untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi koloni semut selalu terlindungi dengan baik. Teman-teman, tahu nggak bagaimana cara semut berkomunikasi satu sama lain? Mereka menggunakan antena di kepala mereka. Semut ini bisa mengirim sinyal kimia yang disebut feromon. Dengan feromon ini, semut bisa memberitahu teman-temannya di mana letak makanan. Atau jika ada bahaya yang mengancam, feromon ini seperti pesan rahasia yang bisa dimengerti oleh semut-semut di koloninya saja. Masya Allah. Saat bekerja sama, semut bisa melakukan hal-hal luar biasa. Misalnya, jika mereka menemukan sungai kecil atau lubang besar, semut-semut akan bergandengan tangan. Maksudnya bergandengan kaki untuk membuat jembatan dari tubuh mereka sendiri. Dengan begitu, semut lain bisa melintas dengan aman. Wah, mereka benar-benar ahli bekerja sama ya. Semut pekerja sangat ulet saat mencari makanan. Mereka bisa berjalan jauh untuk menemukan makanan dan kemudian membawa makanan itu kembali ke sarang. Biasanya, semut meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalan agar teman-temannya bisa mengikuti rute yang sama dan membantu mengangkat makanan ke sarang. Ada juga jenis semut yang sangat terkenal, yaitu semut pemotong daun.
Semut-semut ini suka memotong daun-daun kecil dan membawanya ke sarang mereka. Tapi ternyata mereka tidak makan daun itu loh. Daun-daun ini digunakan untuk menumbuhkan jamur. Dan jamur itulah yang menjadi makanan utama mereka. Semut pemotong daun adalah petani jamur yang hebat. Semut bisa ditemukan hampir di seluruh dunia loh teman-teman. Dari hutan tropis yang lembab hingga gurun yang kering. Semut bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Ada lebih dari 12.000 jenis semut yang berada di dunia. Dan setiap jenis punya cara hidup yang unik. Wah, semut benar-benar makhluk yang luar biasa. Semut juga sering hidup berdampingan dengan manusia. Kadang-kadang mereka masuk ke rumah kita untuk mencari makanan. Tapi ingat teman-teman, semut hanya mencari makan untuk koloninya. Jadi meskipun mereka terlihat mengganggu, semut sebenarnya adalah makhluk sangat pekerja keras dan tidak mempunyai maksud yang jahat. Meskipun kecil, semut juga punya peran besar dalam ekosistem kita. Mereka membantu menguraikan bahan organik, membersihkan lingkungan, dan bahkan membantu menyuburkan tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga alam agar semut dan makhluk kecil lainnya bisa terus hidup dengan damai. Wah, lihat. Betapa bahagianya semut-semut ini di sarang mereka. Mereka selalu bekerja keras, saling membantu, dan hidup rukun bersama. Semut mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, ketekunan, dan persatuan. Jadi, teman-teman, kita juga bisa belajar dari semut untuk selalu bekerja keras dan saling membantu ya. Hari ini kita sudah belajar tentang semut, dari cara mereka hidup di koloni, cara mereka mencari makan, hingga bekerja sama membangun sarang. Terima kasih sudah ikut dalam petualangan kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat untuk selalu menjaga lingkungan dan makhluk-makhluk kecil di sekitar kita.